Pemirsa, pasar saham Indonesia baru saja mengalami keriuhan usai sempat ambrol 6,12% pada perdagangan kemarin. Lalu bagaimana pembukaan pasar dagang hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat pagi Ardan, bagaimana pembukaan bursa pagi ini? Iya, selamat pagi Jason, bahwa memang setelah kemarin, di hari kemarin, indeks harga saham gabungan Indonesia ini sempat anjlok drastis di angka 6%, dan diprediksi memang sejumlah analis ini memprediksi hari ini akan dibuka menguat begitu. Namun secara angka baru saja dibuka tadi, indeks harga saham gabungan Indonesia ini dibuka melemah di angka sekitar 0,50%. Dan melemah poin ini sebesar 31 poin di level 6.192 meskipun baru dibuka sekitar 1 menit perdagangan pada pukul 9 pagi tadi. Dan kalau kita melihat di hari kemarin ini IHSG ditutup melemah pada level 6.223 ataupun melemah sekitar 3,84%. Dan memang merespon dari kondisi yang akan terjadi pada hari ini ataupun juga kondisi yang terjadi anjloknya indeks harga saham gabungan di hari kemarin. Hari ini Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan konferensi pers di main hall BSD sekitar pukul 10 pagi hari nanti dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan merespon dari pasar keuangan Indonesia yang lesu. Dan memang beberapa kebijakannya ini diantaranya adalah terkait dengan kebijakan diantaranya seperti saham buyback. Dan namun sebelum itu kita akan coba memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa di saham bursa saat ini memang pergerakannya masih fluktuatif begitu, masih bergerak di angka sekitar 6.156 dengan nilai transaksinya ini sebanyak 906 miliar. Kemudian untuk volumenya ini ada sebanyak 826 miliar dan nilai transaksinya ini ada sebanyak 69.000. Dan memang melanjutkan terkait dengan konferensi ataupun juga konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di pagi hari ini. Nantinya ada sejumlah kebijakan di mana sebelumnya ini dari Kepala Eksekutif Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi ini mengatakan pada 3 Maret lalu sebelumnya sempat dilakukan pertemuan antara OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga pelaku pasar, dan mereka membicarakan terkait dengan apa saja kebijakan yang akan diambil merespon dari lesunya pasar. Dan beberapa kebijakannya ini diantaranya adalah terkait dengan opsi buyback yang diambil ini tanpa harus melalui persetujuan dari RUPS ataupun juga rapat umum pemegang saham. Kemudian yang lain juga adalah berkaitan dengan mengkaji opsi pembelian kembali saham ataupun juga melakukan kebijakan short selling yang rencananya akan diterapkan pada bulan Maret ataupun juga April tahun ini. Dan memang kalau kita melihat di analis pasar sendiri ataupun juga analis saham ini sempat membeberkan beberapa pendapatnya terkait dengan kenapa anjloknya pasar di hari kemarin ini memang tidak hanya terjadi di hari kemarin, namun trennya sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam 4 hari ke belakang ini sudah terjadi penurunan secara beruntun. Di 4 hari terakhir ini pasar saham ataupun juga IHSG sempat turun sekitar di atas 1% sampai 2%, hingga puncaknya terjadi di hari kemarin hingga mencapai 6%. Dan juga kemudian di beberapa bulan terakhir memang IHSG ini mengalami fluktuatif begitu hingga puncak terkoreksinya ini mencapai 6.100 di hari kemarin. Dan kemudian juga terkait dengan beberapa isu lain yang jadi fokus dari para investor adalah penerimaan ataupun juga kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap masih belum baik. Beberapa faktornya diantaranya seperti APBN ini yang masih defisit. Kalau secara catatan ini APBN defisit karena memang penerimaan negaranya juga menurun ataupun defisit sekitar 20%. Kemudian juga penerimaan pajaknya juga yang turun. Bahkan kalau kita melihat dari data di bulan Februari kemarin, penerimaan pajak Indonesia ini
hanya sekitar 187,8 triliun rupiah atau anjlok sekitar 30%. Kemudian isu lainnya yang jadi fokus dari para investor ataupun juga pelaku pasar adalah Indonesia ini harus membayar utang luar negeri Indonesia yang akan jatuh tempo dalam beberapa bulan ke depan. Indonesia akan membayar utang yang akan jatuh tempo ini pada bulan Mei, Juni, dan juga Juli. Ini dengan tenor sekitar 12 bulan. Di bulan Mei nanti, Indonesia harus membayar utang sebanyak 122 triliun. Kemudian di bulan Juni akan membayar sekitar 136 triliun. Dan di bulan Juli, Indonesia harus membayar utang sekitar 131 triliun. Dan di bulan Januari kemarin, tercatat juga Indonesia ini mencatatkan kenaikan utang luar negeri sebanyak 5,1% atau sebanyak 427,5 miliar US dollar. Dan beberapa faktor inilah yang akhirnya menyimpulkan dari para pelaku pasar ataupun juga investor bagaimana kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pengeluaran begitu ataupun juga menjual kembali saham-saham mereka, dan akhirnya terjadilah saham yang anjlok di hari kemarin. Jason. Terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Download Metro TV Extend sekarang.